Tuh, pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang kami hormati, pada hari ini adalah hari pertama offline. Jadi mahasiswa terbagi dua, satu di kelas, yang satu di rumah. Nah, begitu. Nah, yang di rumah ini terpaksa pakai YouTube ya, dengan YouTube ya. Pertemuan yang akan dilakukan hari ini yaitu pertemuan ke-11 dan ke-12. Jadi Anda nanti setelah selesai Anda akan mendapatkan tugas, yaitu biasa jam 10 malam paling lambat. Sedangkan seminggu untuk pertemuan yang ke-11, tugas Anda adalah tugas mingguan. Nah, ini ada di sini juga. Lalu nanti pada pertemuan ke-12, nah gitu itu Anda kerjakan lagi pertemuan ke-12 mingguan. Nah, tapi tidak ada pertemuan yang hari itu juga nggak ada. Jadi ini materi ini adalah materi ke-11 dan 12. Nah, marilah kita lihat sama-sama. Judulnya adalah integral lipat 2 atas persegi panjang. Jadi sekarang integral. Untuk mengetahui definisi integral lipat 2 atas persegi panjang, kita harus mengingat kembali definisi integral. Integral lipat 1 atau integral tertentu. Integral AB, integral tertentu AB fx dx adalah limit P menuju 0, sigma I sama dengan 0 sampai dengan M, F XI kali delta XI. Definisi integral lipat 2, definisi lipat 2 atas persegi panjang. Nah, ini saya berituan dulu ya, kita dulu. Atas persegi panjang. Misalkan F adalah fungsi dengan dua perubah yang didefinisikan pada sebuah persegi panjang tertutup R. Jika limit P menuju 0, sigma K1 sampai dengan N, yaitu Fx, Xy, Xk, YK, kali delta AK. Ada, maka F dapat diintegralkan di R. Integral R fx, y dA disebut integral lipat 2 dari F atas R dan dapat dinyatakan dengan integral R double integralnya fx, y dA atau sama dengan limit P menuju 0, K sama dengan 1 batas bawah sampai dengan N batas atas, Fx, K, XK, XK, YK kali delta AK. Nah, itu rumus. Sekali lagi, limit P menuju 0, sigma K sama dengan 1 sampai dengan N, Fx, K, YK kali delta AK. Kita lanjutkan dengan cara yang serupa untuk mendefinisikan integral dua perubah. Integral dua perubah. Perhatikan sebuah fungsi z fx, y pada R di mana himpunan titik x, y di mana x-nya x lebih besar sama dengan A dan x lebih kecil sama dengan B, Y-nya lebih besar sama dengan C dan Y lebih kecil sama dengan D. Nah, itu. Nah, ini kita akan coba dengan mencari integral dengan hampiran. Ini nanti hampirannya seperti ini nanti. Ini kalau ini batas Y-nya antara CD, ini CD, ini CD. Sedangkan X-nya adalah antara A dengan B. Nah, nanti akan dicari ini partisi-partisinya di sini, tengah-tengahnya.
Ada berapa partisi begitu. Nah, itu. Ya, kita langsung. Nah, bentuk partisi P atau daerah R ya diberi N buah persegi panjang yang dibentuk dari garis-garis yang sejajar sumbu X dan sumbu Y. Seperti pada gambar di atas. Sebut partisi tersebut sebagai RK kali K. Ya, dari 1 sampai dengan N. Persegi panjang ke ya yaitu ke K yaitu RK kali delta K atau di sini juga bisa sama delta K kali delta YK. Gitu. Selanjutnya kita pilih titik-titik wakil XK, YK anggota RK. Ya, adalah fungsi XK, YK kali delta K. Nah, ambil contoh ini, lihat. Contoh soal. Carilah hampiran, integral R fx, y dA berikut dengan menghitung jumlah Riemann di mana fx, y di mana fx, y di sini fx, y 64 min 8x ditambah y kuadrat dibagi 16. Dan R-nya adalah himpunan titik X, Y di mana X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil dari 2. Lalu Y-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih kecil sama dengan 8. Nah, ini langkah pertama adalah menggambar dulu. Ya, menggambar dulu. Ya, menggambar dulu kita berkonengan ya. Menggambar dulu. Nah, cara menggambar pertama adalah X-nya 0 sampai dengan 2. Berarti dari sini sampai ke sini 0, 2. Yang kedua Y-nya 0 sampai 8. Berarti dari sini sampai dengan 8. Begitu. Berarti titik ini adalah 2. X-nya adalah 2,8 titik ini. 2,8. Nah sekarang lihat titik ini sekarang dulu. Yang pertama titik atasnya. Ini titiknya adalah 2. Ya 2 berarti X-nya 2, Y-nya 0. Nah, masukkan aja 20 ke sini. Berarti 64 dikurangi 16 ditambah 0. Berarti 64 dikurangi 16 berarti berapa? 64 dikurangi 16 berarti 48. Bagi 16 adalah 3. Jadi berarti di sini sekali lagi kita cek dulu 64 dikurangi adalah 48 kali 8 kali maaf salah ya. Titiknya itu adalah 0 sampai dengan 4 ya. Ini salah bukan ini 4 ya. X-nya antara 0 sampai 4. Berarti adalah 64 dikurangi 32. Berarti 32 dibagi 16 berarti 2. Jadi 402. Jadi ini koordinat X-nya itu bukan 02 tapi X-nya 0 sampai dengan 4 ya. Jadi X antara 0 dan 4. Sedangkan ini adalah Y antara 0 dan 8 ya. Jadi gitu. Tapi di sini X-nya lebih besar sama dengan 0. X-nya lebih kecil sama dengan 4. Y-nya lebih besar sama dengan 0. Dan X-nya lebih kecil sama dengan 8. Jadi di sini 4. Ya 4. Jadi 4. Lalu yang ini berarti adalah titik bawah itu 0, 4, 8. Berarti Z-nya masukkan 4 dengan 8 ke sini. Berarti 8 dikali 4, 32. 64 dikurangi 32. 32 ditambah 32 ditambah 64. 96 dibagi 16. 6 jawabannya. Jadi atasnya adalah 6. Betul ya. Berarti titiknya adalah 286. Titik ini. Tinggal tarik aja. Tarik ke sana. Terus dari ini yang dicari lagi yang ini. Titik ini adalah berarti 0, 8. 08. X-nya 08. Masukkannya ke sini. 08.
berarti adalah Y-nya 8. Nah, berarti 0, ini 8. 8 kuadrat 64. 64 ditambah 64 juga sama. Berarti 128 dibagi 16. Berarti 8. Nah, berarti jamnya 088 itu. Tinggal tarik sini. Nah, sedangkan yang ini 00. Kalau X-nya 0-nya 0 berarti 64 dibagi 16 berarti 4. 004. Itulah gambarnya begini. Nah, selesai. Nah, sekarang kita cari nih partisinya di sini. Pertama titik ini tengah-tengahnya ya. Ini tadi sudah, karena ini 8 berarti kita ambil 22. 2, 4, 6, 8. Ke sini adalah sama 2, 4. Nah, jadi sini adalah titiknya itu adalah 2 dan 4. Nah, berarti titik ini. Titik ini itu adalah 1,1. Nah, masukkan ke fungsi ke sini. Masukkan ke sini. Yaitu adalah kalau dihitung adalah 57/16. Silakan dihitung. Ini ke sini 57/16. Nah, sekarang titik yang kedua 1,3. 1,3 ini adalah X-nya. Karena ini 2 jaraknya berarti ini 1,3. Nah, 3 itu di sini berarti 3. Nah, 3. Jadi sini titiknya adalah 2, 4 berarti 3 tengah-tengahnya. Terus ini adalah 1,5. Nah, dan ini 1,7. Terus yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah 3. Nah, berarti ini 3 karena ini 2, ini 4 berarti 3. 3,1 sama diulang. 3,3, 3,5 dan 3,7 dihitung, masukin ke mana? Ke fungsi yang atas. Maka ini kalau kita hitung begitu, kita hitung ya berarti dari mana? Kita langsung karena ini ada dari sini ke sini adalah 8, dari sini ke sini adalah 4 begitu ya. Maka penulisan sigmanya adalah K1 sampai dengan 8. Ya, 1 sama 8. Tapi ingat, nah ini adalah 4 kali ya, 4 kali. 4 kali dari mana kita lihat. Nih, jadi sigmanya itu adalah 4 kali. Ya, 4 kali. Ya. Berarti yang atas, nah ini 57 tambah 65 tambah 81 tambah 105 tambah 41 49 65. Ini adalah jumlahnya. Dibagi 16 ya. Bagi 16 tapi dikalikan 4 kali ya, 4 kali. Jadi 138. Selesai itu. Itu soal nomor 1. Nah, sekarang kita langsung teorema keintegralan. Jika F terbatas pada suatu persegi panjang tertutup R dan jika fungsi ini kontinu di R, kecuali pada sejumlah hingga kurva mulus, maka F dapat diintegralkan pada R secara khusus. Jika F kontinu di seluruh R, maka F dapat diintegralkan di R. Contoh, ini ambil contoh begitu. Misalkan F adalah fungsi tangga, yaitu misalkan f x, y-nya ini 1, X-nya antara 0 dan 3. Berarti X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil, dan X lebih kecil sama dengan 3. Y lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih kecil sama dengan 1. Yang kedua adalah fx, y-nya adalah 2. Yaitu X-nya antara 0 dan 3. Tadi sama X lebih besar sama dengan 0, dan X lebih kecil sama dengan 3. Sedangkan Y-nya Y lebih besar sama dengan 1, dan Y lebih kecil sama dengan 2. Dan seterusnya. Nah, ngitungnya sama, lihat. Kita tulis, hitunglah integral double R X, Y di mana DA di mana R-nya ini. X antara 0 dan Y antara 0 dan 3. X lebih besar 0, lebih kecil Y sama dengan 3, dan X lebih besar 0 dan Y-nya lebih kecil sama dengan 3. Nah, kita buat persegi panjang dulu. Yaitu buat persegi panjang yaitu R1, R2, dan R3 sebagai berikut. R1 kita pindahkan yang dari atas, yang atas ini. 03, 01. Nah, jadi X-nya antara 03, Y-nya lebih besar 0, Y1, dan seterusnya R2 dan R3. Nah, luasnya lihat, mungkin luasnya ini ya. Tadi sudah tahu rumusnya, jadi kalau yang disebut integral R f x, y dA itu adalah R1. R1 yang atas ini, nah, jadi ini R1. R1
ya fx YDA ditambah integral lipat 2 R2 fx XDA, dan yang ketiga adalah integral lipat 2 R3 fx, YDA. Nah, lihat ngitungnya. Lihat ini ngitungnya jaraknya nih. X itu antara 0 dan 3, berarti jaraknya itu 3. Ya, 3. Jadi kita lihat di sini ya sama dengan jaraknya tuh 3 ya. Ya. Jadi kita menghitung luasnya adalah ini di sini adalah 1, 2 sampai 3 ya. 2 sampai, jadi kita lihat dari 1 dulu ya. Ini adalah jaraknya 1 ya. Ini jaraknya adalah 3 ya, 3. Berarti adalah luasnya itu adalah 1 kali 3. 1 kali R1. R2 adalah dari mana satunya? Satunya dari sini, dari atas ini adalah 1. 1 kali 3 kali 1. Ini 2, 3 kali 1. Sedangkan yang ketiga adalah 3 kali 1. Ah, begitu. Jadi kita bisa menghitung luasnya adalah 1 kali 3 kali 1. Sedangkan yang ini 2 kali 3 kali 1 dan seterusnya. Ini jawabnya 18. Jadi soal yang tadi tangga ini kalau dicari integral itu, integral yang ditanyakan adalah yang ditanyakan tadi adalah ini, hitunglah integral ini, jawabnya itu adalah sama dengan 18. Ya. Jadi ini satu dari mana? Dari atas. Fungsi tangga tingginya 1. Nah, gitu. Yang kedua ini adalah 2. Jadi kalau 2 berarti di sini adalah 2. Nah, ini 2. Baru yang terakhir adalah 3. Ini 3A berarti 3 kali luas R3 ya. Luas A1-nya gampang di sini adalah 3 kali 1. 3 kali 1 di sini sama. Yang ini 3 dikali. Ya, ini juga sama 3 kali 1. Ya. Nah, jadi berarti 3 kali 3 jawabnya ya. Nah, jadi 3 kali 3 kali 1. Jadi hasilnya 18. Nah, sifat-sifat integral lipat 2 sama saja ini. Yang pertama bersifat linier. Integral lipat RK kali fx, YDA. Ini K-nya bisa dikeluarin. Biasa sama. Yang kedua penjumlahan 2 fungsi 2 variabel. Nah, ya. Sama juga penjumlahan bisa dihitung masing-masing. Nah, yang ketiga bersifat aditif penjumlahan pada daerah yang saling tuang ini hanya pada sebuah garis lurus ya. Nah, ini juga sama, tinggal digabung saja. RXY ini bisa digabungkan begitu. Ya. Nah, kita langsung ya definisi. Suatu fungsi f dengan 2 perubahan dikatakan dapat diintegralkan atau terintegral pada suatu daerah 4 persegi panjang tertutup R jika f didefinisikan pada R dan bilangan L ada. Bilangan L dinamakan integral lipat 2 dari f pada R. Dan kita tuliskan limit delta ya sigma I 1 sampai N F ya. Di sini ada epsilon I kalikan YI delta I kali A. Ini ditulisnya ini. Ditulisnya itu adalah integral lipat integral. Nah, ya. Integral lipat 2 R Fx, Y dA itu. Nah, kita mungkin supaya gampang kita ambil contohnya dulu. Nah, ini kita ambil contoh. Carilah nilai hampiran untuk integral lipat 2 R 2x kuadrat min 3YDA di mana R adalah daerah 4 persegi panjang dengan titik sudut min 1, 1 dan 2,3 begitu. Kita langsung ambillah partisi di R yang dibentuk oleh garis X sama dengan 0, X sama dengan 1 dan Y sama dengan. Dan ambillah ini titik-titik ini di titik pusat. Nah, ini tidak. Nah, kita ganti ini ya sebentar ya.
Nah, ini soal yang tadi. Nah, carilah nilai hampiran untuk integral lipat 2, integral double 2x kuadrat min 3y dA. Di mana R adalah daerah 4 persegi panjang dengan titik-titik sudut min 1, 1, dan 2, 3. Ambillah partisi dari R yang dibentuk oleh garis X0, X1, dan Y2, dan ambillah titik ini. Nah, titik pusat. Nah, kita lihat, kita gambar di sini. Ya, kita gambar. Nah, ini gambarnya. Pertama adalah titiknya adalah ini min 1,1 di sini. Yang kedua 2,3 begitu. Ya. Nah, karena tadi ada titik-titiknya itu adalah X0, X1 dan Y sama dengan 2. Dan kita ambil di sini. Nah, sini titik mana saja. Itu yang paling penting hampirannya, titik pusatnya. Nah, kita lihat. Kalau kita gambar jadi begini gambarnya. Ini sumbu Y, sumbu Z, ini sumbu X, dan ini sumbu Y. Titiknya tadi adalah ini, yang ini artinya min 1, sumbu X negatif, ya X-nya 1 dan X-nya 2, begitu. Ya, jadi ini titik ini min 1, 1. Berarti kesininya adalah 1, 2, dan 3. Kenapa itu? Nah, titik karena ada 2,3 jadi sini. Nah, pusatnya itu berarti min setengah di sini. X-nya min setengah, dan yang ini adalah setengah, yang ini 3/2. Jadi titiknya ada 6. Nah, titik ini berarti koordinatnya adalah min setengah, begitu ya titiknya. Pertama titiknya itu yang ini adalah min setengah, koma berapa? Yang ini, koma 1, 1,5 ya. Ini 1 kan 1,5. Jadi langsung saja min setengah, koma 3/2 dan min setengah, koma 5/2. Titik ini adalah setengah, koma 3/2. Yang ini adalah setengah, koma 5/2. Yang ini adalah titiknya adalah 3/2, koma setengah, koma 1,5, 3/2 berarti sama ya. Terus ini 3/2, 5/2. Nah, sekarang kita lihat, masukkan ke sini. Ya. Fx-nya 2x kuadrat min 3y suatu nilai hampiran untuk integral lipat 2 diberikan berikut. Pertama, masukkan saja min setengah dengan 3/2. Yang mana titiknya min setengah 3/2? Berarti yang ini. Titik ini. Min setengah 3/2. Masukkan ke sini biasa. Jadi kalau min setengah 3/2 berarti ini 2. Kalikan 1/4 dikurangi 3 kali 3/2. Hasilnya setengah dikurangi 9/2. Berarti min 8/2 sama dengan min 4. Nah, gitu. Yang kedua, F setengah, koma 5/2 yang ini. Nah, yang titiknya berarti min setengah 5/2 yang ini. Ini setengah adalah, yang kedua adalah setengah, koma 5/2. Berarti yang ini. Nah, setengah 5/2 yang ini. 5/2. 5/2 yang ini. Berarti tinggal dihitung. Min setengah, koma 5/2 itu adalah jawabnya min 7. Sama ngitungnya. Min setengah dikuadratkan 1/4 dikurangi 3 kali 5/2. Dihitung ini menjadi setengah dikurangi 15/2. Maka jawabannya adalah 24/2, berarti 14/2 min 7. Yang ketiga titik setengah, koma 3/2 berarti di sini. Nah, titik yang ini 3,5, 3/2 yang ini. Ini adalah setengah, koma 5/2. Nah, sama ngitungnya seperti itu. Tinggal dimasukkan ke fungsi ini. Maka didapatkanlah, nah ini hasilnya 4. Yang pertama adalah min 4, min 7, min 4, min 7, dan 0. Nah, kalau dijumlahkan, dijumlahkan ini langsung. Nah, jawabannya adalah, yang ini terakhir, min 3 dijumlahkan adalah min 25. Jadi min 4 ditambah min 7 ditambah adalah, jadi kita tulis lagi, nah, min 4 tambah min 7, min 4 tambah min 7, begitu. Nah, ditambah 0, ditambah terakhir adalah hasilnya min 3. Maka jawabnya min 25. Selesailah ini soalnya. Ya, ini soal yang nomor 2, hampiran.
Nah, sekarang kita langsung tentukan nilai hampiran untuk isi benda putar yang dibatasi oleh permukaan ini. Fx, Y sama dengan 4 min 1/9 X kuadrat min 1/16 Y kuadrat dibatasi. X-nya 3, Y-nya 2, ambillah partisi X1, 2, dan Y1. Nah, ini pun sama. Titiknya hati-hati. Nah, titiknya adalah, perhatikan, titiknya adalah yang diambil X setengah, setengah, setengah. Tapi ingat ini adalah volume. Nah, berarti kalau volume adalah dikalikan ini luasnya kalikan tinggi. Nah, begitu ya. Berarti adalah setengah, setengah. Ya, jadi karena di sini adalah X-nya 1, Y-nya 1. Ya, kan jaraknya antara 3 dan 2. Nah, gitu. Ini juga sama adalah satu pertama setengah-setengah. Ya. Yang kedua setengah. Ini jaraknya adalah kita lihat adalah 1/2 3/2. Ini 3/2. Jadi titiknya harus tahu dulu yang kita ambil ya, ambil. Adalah yang pertama adalah yang ini dulu X1 2. Sedangkan Y-nya adalah 1. Nah, Y-nya 1. Berarti tengah-tengahnya. Nah, ya harus hati-hati ini. Berarti kalau 1 tengah-tengahnya ini setengah. Setengah ini juga adalah setengah. Setengah koma setengah. Yang kedua setengah koma 3/2. Yang kedua 3/2 koma setengah. 3/2 koma 3/2 dan seterusnya. Ya. Ini. Karena X-nya 3 dan Y-nya 2 seperti yang tadi. Ya, X-nya 3, Y-nya 2. Ya kalau X-nya 3, Y-nya 2, Anda tinggal buat saja. X-nya adalah 1, 2, 3, Y-nya 1, 2. Nah, 1, 2. Maka titiknya itu tengah-tengahnya berarti adalah di sini adalah karena di sini X-nya 1, Y-nya 1. Nah, berarti setengah koma setengah. Yang kedua setengah koma 3/2. Ya. Baru ini 3/2 koma setengah. 3/2, 3/2. 5/2 setengah dan terakhir 5/2, 3/2 karena batas C-nya tertinggi hanya 2 berarti 1/2 sama masukkan ke sini. Nah, jadi kalau ditanyakan setengah-setengah berarti ngitungnya adalah sama dengan 4 dikurangi 1/9 kali 1/4 setengah kuadrat dikurangi 1/16 Y kuadratnya berapa berarti 1/4. Nah, ini tinggal silakan dibaca saja. Ini ngitungnya tinggal dijumlahkan. Jawabannya nanti 21,59. Itu hitung hampiran ya. Jadi partisinya seperti itu. Jadi Anda nanti menghitung integral dengan hampiran ini memang rada susah. Tapi sama nanti jawabnya itu tidak jauh beda kalau kita akan langsung sekarang tanpa hampiran ngitungnya. Ya mungkin itu dulu sementara kita lanjutkan lagi istirahat sebentar ya. Nah, kita lihat menghitung integral lipat 2 sebagai integral berulang. Ini mungkin ini yang kita akan bahas sekarang ini. Yang kita bahas ya. Kita bahas yang ya. Ya. Pertama definisi, jika F terintegralkan pada persegi panjang R-nya AB, batasnya AB kali CD, ini batas tutupnya AB dan CD gitu, maka integral lipat 2 dari F pada R dapat dihitung sebagai integral berulang. Jadi ini kalau ada soal integral lipat R Fx, YDA ini artinya pertama kalau Y-nya, kita Y-nya apa? CD. Nah, CD. Di sini berarti CD. Sedangkan ini X-nya adalah AB. Fx, Y, Dx, Dy. Atau bisa juga dirubah. Integral lipat 2 berulang. Fx, Y, dA adalah AB dulu. Boleh, berarti X dulu. Nah, kalau ini X dulu, berarti di sini Dx ujungnya. Jadi kalau ini Y, berarti Dy. Berarti yang ini adalah Dx. Nah, yang tengah. Sekali lagi, kalau yang ini AB, Dx berarti X-nya. Batasnya AB, di sininya Dx. CD adalah Dy. Jadi AB integral AB kali integral AB CD Fx, Y, Dy, Dx. Nah, kita ambil contoh. Ini soal contohnya begini. Nah, ya. Hitunglah integral 02
0,3 9 min X DY DX. Nah, sekarang kalau terhadap DY, jadi berarti yang lain dianggap konstanta. Di sini nggak ada Y-nya. Jadi langsung yang ini berarti kita bahas kalau terhadap Y menjadi 9Y. Yang ini menjadi XY. Berapa batasnya? 0,3. Setiap Y diganti dengan 0 dan 3. Begitu aja. Batas atas, batas bawah. Masukkan dulu 3. 9 kali 3, 27. X kali 3 berarti 3X. Sedangkan dikurangi 0. 0-nya tidak berpengaruh ya. Lanjut berarti 0,2. Terhadap DX. Berarti terhadap X sekarang. Berarti kalau terhadap X begitu. Ya, tadi terhadap saya ini menjadi 27X. Yang ini terhadap X. Berarti adalah 3/2 X kuadrat. 0,2 ganti X-nya dengan 2. Maka didapatkan 48. Ini 48 jawabannya. Ini mudah ya soal ini. Sekarang kita lihat nomor B. Nomor B begitu. 0,2 ya. Jadi 0,3, 0,2, 4 min 1/4 X kuadrat min. Nah, ini soal yang tadi ya. Soal yang tadi ini. Jadi bisa pakai yang ini sebetulnya. Tadi kalau tidak salah. Oh, belum ya. Belum, ini nanti seterusnya nanti ada. Kita lihat ini. Soal yang B, ini. DY DX, nah itu 0,3, 0,2, 4 min 1/9 X kuadrat dikurangi 1/16 Y kuadrat. DY DX, nah sekarang terhadap Y dulu, terhadap DY dulu. Kalau terhadap DY, maka selain Y dianggap konstanta, begitulah. Berarti 4 menjadi 4Y. 1/9 X kuadrat, Y berarti tinggal pakai Y aja. Nah, ini baru yang ini. 1/16 berarti 1/3 Y pangkat 3. 3. Maka kalau kita hitung menjadi, masukkan Y-nya diganti dengan 2. Berarti 4 kali 2, 8. Dikurangi 2/9 kali. Ingat ini Y-nya ya. Berarti 2. Ini sini 2. Berarti 2/9 X kuadrat. Dikurangi 1/16, 1/3. 2 pangkat 3, 8. DX begitu. Maka didapatkanlah integral 0,3. 8 dikurangi 2/9 X kuadrat dikurangi. Tinggal dihitung itu. 1/16 kali 1/3, 1/48. Dikali 8. Ya, berarti 1/6 DX. Nah, terhadap X sekarang. Menjadi 8X. Yang ini menjadi 1/3 X pangkat 3. Ya, berarti jawabannya itu adalah kita kalikan yang ini 2/9 kali 1/3 X pangkat 3. Sedangkan ini min 1/6 X. Masukkan 0,3. Hasilnya 24. 8 kali 3, 24. Dikurangi 2. Dikurangi setengah. Maka jawabnya 21,5. Itu jawabannya 21,5. Begitulah ya. 21,5. Ini, nah ini kepake hampiran. Nah di sini jawabnya 21,59, jadi beda sedikit di sini. Ya, di sini 21,50. Jadi kalau mutlaknya dihitung pakai cara ini, batasnya lihat tadi. Yang ini adalah batasnya tadi sudah ya. X-nya 3, Y-nya 2. Ya. X3 2, jadi 0,3, 0,2. Berarti yang ini. Jadi beda sedikit ya. Nah, ini Anda kerjakan untuk besok sore malam ya. Ini disengaja ya. Anda disuruh dong hitung integral ini, bisa tidak? Ini banyaknya 7 soal. Jadi Anda kerjakan nanti malam atau Rabu malam ini jam 10 malam. Jadi kerjakan dengan jalannya. Ini udah ada pilihan gandanya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soal. Dan untuk tugas mingguan, pertemuan ke-11 dulu ini. Pertemuan ke-11 harus dikumpulkan yang ini. Ya. Nah ini. Jadi adalah berapa soal? 5, 7, 6. 6 berarti 7 soal juga. Karena nomor 6 ada 2 soal. Nah itu pengerjaan untuk apa namanya integral begitu. Sedangkan untuk pertemuan ke-12 tidak ada, Anda tinggal ngerjakan aja.
mingguannya itu ada di soal yang tadi. Kita buka lagi. Ya, nah ini bentar ya. Nah yang ini, bentar ya. Nah ini tugasnya itu. Nah yang ini adalah 2 minggu dari sekarang. Jadi dianggap ini pertemuan kedua. Jadi Anda kerjakan juga ini pertemuan kedua berapa soal tuh. Ini mingguan ini sampai dengan 7. Silakan saja dicoba ya. Nanti kalau ada kesulitan kita kerjakan sama-sama. Nah, itu. Ya sekian sajalah barangkali untuk pertemuan ke-11 dan ke-12 integral ya yang tidak hadir ke kampus. Anda silakan dipelajari gitu. Mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan jelas ya. Nanti kalau tidak jelas ditanyakan saja, itu aja. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.